Ya, persoalan berikutnya adalah tentang momentum dan impuls ya. Dua benda masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg. Kecepatan benda pertama sebelum tumbukan 5 meter per sekon dan benda kedua berkecepatan 4 meter per sekon. Keduanya bertumbukan lenting sempurna. Berarti ini bendanya saling bertumbukan. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kalau untuk momentum, kalau yang ke kanan itu nanti disimbolkan dengan kecepatan yang positif. Kalau ke kiri, kecepatannya negatif. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Benda pertama 4 kg, benda kedua 6 kg. Benda pertama itu kecepatannya 5 meter per sekon, benda kedua kecepatannya 4 meter per sekon. Nanti ada minusnya kalau 4 nih. Tumbukan lenting sempurna, berarti masing-masing akan setelah bertumbukan akan bergerak ya, tidak menempel gitu ya. Nah, sekarang kalian diminta berapa kecepatan benda masing-masing setelah tumbukan. Nah, berarti kan kalau benda pertama kalau setelah tumbukan dia akan melenting, dia akan kembali ke arah sebelumnya, berarti dia dari awalnya bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kiri gitu. Begitu pula benda kedua yang tadinya ke kiri, setelah tumbukan dia akan bergerak ke kanan. Nah, jadi pertama-tama gimana caranya? Nah, pertama adalah untuk tumbukan lenting sempurna ya, kita harus tahu bahwa koefisien lenting sempurna itu E adalah 1 ya. Ya, kalau misalkan yang tidak sempurna atau menempel itu 0 kan ya gitu ya. Kalau sebagian lentingnya antara 0 dan 1. Kita pakai yang E nya 1. Ingat-ingat lagi kelas 10 ya. Kemudian yang kedua kita harus mencari dulu konstanta tumbukan biar gampang. Ya, konstanta tumbukan itu dicari dari jumlah momentum dibagi jumlah massa. Ingat, momentum itu adalah massa dikali percepatan. Nah, jumlah momentum berarti ya, jumlah momentum yang pertama berapa? Kan jumlah momentum yang pertama berarti massa benda pertama dikali kecepatannya. Jadi 4 kali 5 ke 20 ya. Kemudian momentum yang massa kedua 6 kali 4 yaitu 24 ya. 20 kurang 24 karena di sini kenapa min 24? Karena kecepatan benda kedua itu kan ke kiri ya. Nih, jadi 6 dikali min 4 kan gitu, min 24. Dibagi jumlah massa. Nah, jumlah massa berarti 4 kilo ditambah 6 kilo 10 ya. Nah, jadi 20 dikurang 24 bagi 10. Minus jadinya, minus 4 per 10 atau min 0,4. Minnya jangan sampai hilang. Nah, inilah konstanta tumbukan. Setelah kita bisa memperoleh konstanta tumbukan, maka dengan mudah kita bisa menentukan ya, dengan cara cepat nih ya, menentukan kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Ya, ini aksen ya. Kecepatan benda pertama berarti K tadi yang kita cari konstanta tumbukan dikalikan dengan dalam kurung E yaitu konstanta apa namanya ini koefisien tumbukan lenting sempurna ya. Tadi angkanya 1 di sini ditambah 1, ini sudah persamaannya ya. Terus dikurangi dengan kecepatan awal benda. Gitu. Kalau untuk yang kedua sama juga, untuk mencari kecepatan benda kedua nanti berarti V2 aksen sama dengan K dalam kurung E plus 1 dikurangi F2. Ya, diikutin aja polanya. Masukkan angka semua. K-nya minus 0,4, E-nya lenting sempurna 1, kemudian plus 1 dikurangi 5. Ya, 5 itu adalah tadi ya, bahwa benda itu benda yang pertama. Nah, ini min, ini bukan berarti tanda ini, tetapi ini adalah persamaannya. Persamaan jangan dihilangkan minnya. Nanti tergantung V-nya. Kalau V-nya ke kanan berarti positif, V-nya ke kiri negatif. Untuk yang V2 nanti ya. Maka hasil perhitungan kita adalah 2 dikali 0,4 minus dikurangi 5, nah, menjadi minus 5,8 ya. Minus 5,8 meter per sekon berarti benda yang pertama ya itu bergerak setelah tumbukan itu nilainya 5,8 meter per sekon arah ke kiri. Sebenarnya sini juga udah kelihatan ya, 5,8 di sini B. Nah, untuk yang keduanya juga dengan pola yang sama, V2-nya hati-hati nih, V2-nya min 4. Karena dia awalnya ke kiri kan. Nah, sehingga hasil perhitungan jadi 3,2 ke kanan gitu ya. Kemudian tentang apa nih? Tentang elastisitas ya. Pegas ya, gitu. Dan di sini ada grafik hubungan antara gaya pegas dan pertambahan panjang pegas ya. Berapa besar konstanta pegas ini? Nah, ini mudah nih persoalannya, di L1 ya, levelnya level 1.
Tapi hati-hati di sini pada saat mencari konstanta pegas satuannya harus standar internasional. Kalau di sini F-nya gayanya Newton, maka untuk persamaan panjangnya jangan senti, jadikan meter gitu. Sedangkan konstanta adalah pembagian antara gaya dan persamaan panjang. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Hooke. Hukum Hooke ya, itu terdapat pada garis yang linear lurus. Ya, masih dalam batas elastisitas bahasanya begitu. Nah, kemudian berdasarkan konstanta di hukum Hooke itu adalah K sama dengan ya delta F per delta L. Karena di sini adalah grafiknya cuma 1, berarti F-nya adalah 50 dibagi 0,05 meter ya, jadikan meter. Gitu. Jadi jawabannya adalah 1000 Newton. Kalau ada nanti banyak sekali grafiknya ya, maka kalian bisa menyimpulkan mana pegas yang lentur, mana pegas yang keras begitu dengan melihat konstanta ini ya. Nah, kalau konstantanya makin kecil, berarti kan pegasnya itu kan ringan ditariknya. Tapi kalau konstantanya besar, pegasnya itu berat gitu aja. Dicirikan dengan grafik yang semakin semakin melandai begitu ya. Nah, kemudian di sini tentang titik berat. Ini kelas 11 nih udah ya. Tentang titik berat benda yang homogen ya. Nah, benda homogen A B C D E F G ya. A B C D E F G pada gambar di bawah ini terlihat ya. Maka di manakah letak koordinat titik beratnya diukur dari AB? Nah, jadi tengah-tengahnya di mana nih antara dua benda ini gitu. Jadi nggak main tengah-tengah aja, nih harus ada harus ada dasarnya. Ya, kalau yang segi 4 kita tahu tengah di sini, tapi kalau yang segi 3, nah gimana tuh? Kita kira-kira seperti itu ya. Nah, pertama-tama yang paling gampang itu adalah kita nanti membuat tabel penolong. Tetapi itu awalnya dengan cara mencari luasnya dulu. Luas segi 4-nya berapa, luas segi 3-nya berapa. Semua pada tahu ya bahwa luas segi 4 adalah panjang kali lebar. Di sini terlihat bahwa panjangnya 3, lebarnya 4. Nah, berarti luas daripada yang bangun pertama ya. Bangun pertama itu ada 12 satuan lah gitu ya. Kemudian bangun kedua itu berbentuk segitiga. Nah, bentuk segitiga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi 12. Nah, kedua bangun itu memiliki jarak 0 pada sumbu X ya. Kalau kita mau lihat di sini, nah ini kita lihatnya di sini nih. Nah, berarti kita cukup mencari yang Y-nya saja. Kalau yang X-nya semua sama, adanya di tengah-tengah ini ya. X-nya X berapa nih? Ya, nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Ya, justru yang dilihat titik beratnya ada di Y-nya. Nah, pertama-tama kita membentuk tabel penolong seperti ini. X-nya nggak usah dicari karena sama nih. Yang Y-nya saja yang berbeda ya. Nah, untuk Y yang benda pertama yang segi 4, titik tengahnya ini, nah dilihat ya. Kalau dimulainya dari sini nih, berarti tengah-tengahnya ya. Nah, berarti di 2 ya. Y-nya. Kan ini tingginya 4, berarti tengah-tengahnya sini 2. Ya, sini nih. Ini berarti 2. 4 bagi 2. Nah, untuk yang segitiga itu 6 ternyata kalau dari bawah tuh. Ya, tengah-tengah segitiga 6 dari mana? Nah, kita lihat. 6 itu diperoleh dari tinggi segitiga, ya. Tinggi segitiganya itu adalah untuk yang segitiga itu titik tengah-tengahnya itu adanya di sepertiga T. Khusus nih untuk segitiga sepertiga T, bukan setengah, bukan. Nah, sepertiga tingginya. Nah, karena tingginya 6, ya, maka 6 bagi 3 adalah 2. Jadi di 2 di sini. Namun karena diukurnya dari bawah, nah berarti 4 dulu, 4 ditambah 2 gitu, ya. Jadi dari bawah 4 ditambah 2. Nah, 2-nya ini adalah tinggi segitiga itu. Jadi sama dengan 6. Nah, kemudian inilah 6 kita letakkan di sini. Jumlahnya 8. Lalu yang luas tadi kita pindahkan di A ini. Luas bangun pertama 12, luas bangun kedua adalah 12 juga. Nah, biasanya untuk persoalan seperti ini disederhanakan di luasnya. Kalau ini 12 jadi 1 dan 1 biar gampang hitung. Lalu selanjutnya tinggal dikalikan 2 kali 1 2 dan 6 kali 1 6. Jumlahnya 8. Maka kita bisa peroleh letak titik berat gabungannya adalah 8 dibagi 2, yaitu A sigma AY dibagi sigma A.